لله الحمد لله الذي سمى نفسه الودود الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ummahat dan akhwat Majelis Taklim Nurul Qalbi yang mudah-mudahan senantiasa di dalam afwah dan afiahnya Allah. Sebelum masuk ke materi kajian kita, mari kita awali kajian ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau tidak salah ini pertama kali saya di sini. Sebelumnya ada lagi dibangun jadi di rumah. Oh iya. Saya merasa ini baru pertama kali. Berarti sudah kenal ya? Sudah kenal ya dengan saya? Mungkin 1 menit aja. Nama saya Jumadin, biasa dipanggil Usjum, biasa Ustaz Jum. Soalnya mau dipanggil UJ sudah ada Ustaz Jeffrey, Usjum aja ya. Saya tinggal di Villa Bintaro Regency, tetangga di sini, di dekat Anissa situ. Ya. Sudah berkeluarga 3 putri, jadi saya paling ganteng di rumah. Gak ada yang menyaingin. Pendidikan terakhir saya S1 Al-Azhar Kairo, Mesir. Makanya saya mukanya tuh agak Arab maklum. Kan Arab maklum ya Bu. Asli dari Sumsel atau Selatan, ya. Wong gitu kalau atau cuma gitu ya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Tema kita hari ini tentang urgensi mengenal nama Allah Al-Wadud. Allah yang Maha Al-Wadud, Maha mencintai. Kita diciptakan untuk Allah. Betul ya? Kita diciptakan untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah. Semua diciptakan untuk manusia. Yang di laut diciptakan untuk manusia. Yang di darat diciptakan untuk manusia. Semua diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kalau semuanya diciptakan untuk manusia, lalu untuk siapa manusia yang diciptakan? Berarti kalau hewan diciptakan untuk manusia, mana yang lebih tinggi derajatnya, manusia atau hewan? Manusia. Tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk manusia, berarti mana yang lebih tinggi derajatnya? Pertanyaan saya, ada nggak yang lebih tinggi derajatnya dari manusia? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Karenanya manusia itu diciptakan untuk siapa? Jika segalanya diciptakan untukmu, maka aku menciptakanmu untukku. Seolah-olah Allah yang mengatakan itu kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah, untuk mengabdi kepada-Nya. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita mau mengabdi kepada zat yang tidak kita kenal? Mungkin tidak. Halo, ibu dulu mau mengabdi kepada suami, kenalan dulu nggak? Tahu nggak nama suami itu siapa? Lahirnya tanggal berapa? Kelebihannya apa? Dulu kelebihannya apa mau mengabdi kepada suami itu?
Sebagian ibu-ibu, mayoritas di sini saya lihat orang-orang hebat semuanya di sini. Betul nggak? Mungkin dulu kalau bekerja, mungkin gajinya udah gede, kelihatan dari wajah-wajahnya, ya kan? Mungkin kalau dia wanita karir, ini saya lihat wajah-wajahnya ini mungkin karirnya udah tinggi, tapi semua itu dia lepaskan demi mengabdi kepada siapa? Kepada suami. Kenapa dulu mengabdi kepada suami? Apanya yang menarik? Mungkinkah ibu mau memutuskan untuk pindah dari cinta yang sudah terbukti? Cinta terbukti itu siapa bu? Ayah ibu kita terbukti gak cintanya? Terbukti gak nih? Ayah ibu kita sudah terbukti cintanya, bukan janji-janji. Lalu ibu dulu mau meninggalkan cinta yang sudah terbukti itu menuju cinta yang baru janji. Cinta yang baru janji saat itu siapa bu? Suami. Kok bisa ya meninggalkan cinta yang sudah terbukti untuk pindah ke cinta yang baru janji saat itu? Tentu karena ibu sudah mengenal suami. Betul atau tidak ibu? Dulu kenapa tertarik dengan suami? Jangan ada dusta di antara kita. Ganteng ya bu ya? Menurut ibu paling enggak ya? Terus apa lagi bu? Banyak duitnya. Ya paling tidak menurut ibu lah ya kan? Relatif kan? Kalau nggak mau, nggak bisa hidupin saya. Banyak duit lah. Apalagi bu? Hah? Beragama Islam itu pasti banget ya. Setia, saya coba sifat-sifat ini yang membuat ibu pindah dari cinta yang luar biasa ibu kita ke rumah suami, membuat ibu mungkin resign dari kantor karena ibu mengenal ya sifat-sifat yang ada pada suami ibu. Dampaknya dahsyat sekali. Saya kadang-kadang kok bisa ya kalau bukan karena Allah yang menciptakan cinta di hati, kok bisa ya kita, apalagi seorang wanita, mau-maunya pindah dari cinta yang sejati, cinta yang sudah berpuluhan tahun terbukti, untuk pindah ke cinta suami yang saat itu baru janji. Kalau sekarang udah terbukti ya bu ya? Udah terbukti belum bu? Oh, jadi lemes begini jawabannya. Belum Ustaz. Nah ini sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kita tidak mungkin akan ibadah, menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita penting untuk mengenal nama Allah Al-Wadud, Maha mencintai. Saya pilihkan namanya Al-Wadud karena Asmaul Husna itu banyak. Kenapa Ustaz memilihnya Al-Wadud? Karena saya ingin kita masuk menuju Allah melalui pintu yang namanya cinta. Ada pintu kita masuk kepada Allah melalui takut. Ibu mau masuk lewat mana? Mau dekat kepada Allah dengan pintu cinta atau pintu takut? Hah? Kan ada dua sayap kita ya, sayap cinta, sayap takut. Dengan kedua sayap inilah kemudian kita terbang menuju. Tentu kita harus punya sayap kedua sayap ini. Tetapi yang harus dominan bagi kita adalah pintu apa bu? Pintu harap atau pintu takut? Pintu cinta atau pintu takut? Pintu cinta. Nah, jamaah sekalian ini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita masuk ya. Cinta adalah juz'un asilun min masyahiril insan. Cinta adalah bagian dari diri manusia yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Itu bagian dari diri kita, cinta. Maka manusia itu diberikan akal untuk mengenal, diberi akal untuk mengenal, diberi hati untuk mencintai. Betul nggak? Diberi akal untuk apa? Mengenal. Diberi hati untuk mencintai. Dan cinta itu berarti sudah memang terinstall di dalam diri kita.
Maka saya tidak perlu mengajari bagaimana orang itu jatuh cinta. Karena kita ini jago banget soal jatuh cinta. Betul atau tidak, Bu? Kalau jatuh cinta sama makanan kuliner, tempatnya jauh banget, udah di pojok, di gang genggong. Saking gang genggongnya itu. Itu kalau kuliner ada nasi uduk yang enak. Ceritanya nasi uduk pagi-pagi. Itu tempatnya jauh banget, Bu. Udah jauh masuk gang genggong, saking gangnya. Akhirnya jauh lah gitu ya. Itu gak perlu diajarkan kalau udah jatuh cinta. Cinta kuliner kemanapun itu. Cinta apa lagi? Ibu cinta apa lagi? Kalau suaminya cinta goes, wah luar biasa. Kalau cinta goes, lama di joknya sepeda itu bisa berjam-jam, tapi di majlis taklim dia nggak kuat. Di majlis taklim itu baru berapa menit udah pegel tuh sebagian suami. Tapi kalau di sepeda, di dudukan sepeda itu bisa berjam-jam. Apa yang membuat mereka bisa luar biasa seperti jawabannya tentang cinta? Betul atau tidak, Ibu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta mancing orang, mancing, jadi bangkoi. Kagak pulang-pulang. Mudah-mudahan suami kita dihindarkan dari yang seperti itu ya. Karena banyak orang hobi itu sama goblok katanya beda-beda tipis. Betul atau tidak, Bu? Halo? Kalau saya tanya halo, jawab hai. Halo? Masih hidup berarti. Saya mohon maaf masih banyak basa-basinya. Kenapa saya masih belum ke to the point? Karena saya jarang mengisi ibu-ibu, saya harus akrab dulu. Insya Allah soal isi jam khawatir. Insya Allah kita akan banyak membahas sesuatu yang luar biasa. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena itu yang kita inginkan bukan mengajari orang untuk jatuh cinta, tetapi kita ingin mengajarkan kepada orang siapa yang paling berhak engkau cintai. Jadi kalau jatuh cinta jago semua kita. Kalau ibu-ibu senang nonton film Korea ada di sini. Banyak di sini kelihatan ibu-ibu itu. Ceritanya tuh apa itu ya? Sambil masak nonton film Korea. Gak usah diajari. Bagaimana kok bisa baru bangun tidur lihat film Korea? Quran gak dibuka-buka. Itu soal cinta sebenarnya problem. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jika cinta itu telah menguasai hati. Kita bayangkan ada dua orang yang saling mencintai, maka apa yang terjadi? Wah, pengaruhnya luar biasa. Dia akan semakin banyak menyebutkan yang dia cintai. Dia akan rindu untuk melihatnya. Dia akan suka berduaan dengannya. Dia akan bahagia dengan dekat dengannya. Marah karenanya, cemburu karenanya, mendekat kepada yang dia cintai, menjauh dari apa yang dimusuhi, dijauhi oleh kekasihnya. Taat kepada yang dia cintai itu dengan penuh cinta, berkorban deminya, bahkan gembira dengan hadiah apapun yang diberikan meskipun hadiah itu kecil. Bukan hadiahnya, tapi siapa yang memberikan dia itu yang penting. Betul. Dan pertanyaannya, bayangkan kalau itu berlaku cinta kita kepada Allah, kayak apa aja? Ya, pasti kita akan banyak menyebut namanya. Pasti kita akan bahagia dekat dengannya. Pasti kita akan suka berduaan dengannya. Pasti kita akan bersegera taat kepadanya. Pasti kita akan mengorbankan segalanya untuknya. Jadi dampak cinta. Jadi bukan ketiadaan pengetahuan, tapi ketiadaan cinta. Saya mau tanya, ibu tahu nggak sholat tahajud itu luar biasa? Tahu nggak? Tahu. Tapi rajin tahajud kan? Nah, itu artinya apa, Bu? Cuma tahu. Itu belum tentu membuat kita terbangun. Tahu nggak olahraga itu menyehatkan? Halo. Rajin olahraga.
cinta itu energi yang dahsyat sekali. Nah, saya mau bertanya Bu, apakah cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah? Saya yakin semua kita cinta kepada Allah. Tapi apakah yang saya sebutkan tadi dampaknya tadi? Senang berdoa dengan Allah, ingin berlama-lama menyebut namanya, berkorban untuk Allah, untuk segala yang kita korbankan untuk Allah. Apakah itu dalam kehidupan kita? Jawabannya mungkin paling sedikit besar. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah yang dituntut bukan cuma mencintai Allah, tetapi yang dituntut adalah cinta kita kepada Allah harus melebihi segalanya. Jadi bukan berarti kita tidak mencintai anak, tidak mencintai suami, bukan. Tetapi cinta kita kepada Allah melebihi segalanya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu asyaddu, lebih hubban, lebih mencintai lillah, Allah, daripada yang lain. Bu, Allah pengen di sholat malam kita terbangun atau tertidur? Tertidur atau terbangun? Mana yang lebih sering kita tertidur atau terbangun? Jangan ada dusta. Oh, saya lebih sering tidak terbangun, Ustaz. Terkadang terbangun, berarti kasur lebih dicintai daripada Allah. Bu, kalau jam segini kan kita ngaji, terus ada yang ngajak makan siang di traktir, kira-kira jadi ngaji apa enggak? Jadi ngaji atau enggak? Hah? Jamnya bentrok. Ngaji atau apa? Atau diajak kuliner? Kalau kita mengutamakan kuliner dulu habis itu ngaji, berarti kuliner lebih kita cintai daripada. Jadi dahsyat. Dengarkan ini ya, dengarkan ini ya. Kita akan mengutamakan apa yang paling kita cintai dalam hidup. Jadi kalau kita nggak baca Quran, itu berarti baca WhatsApp, Facebook lebih kita cintai daripada baca Quran. Kalau kita tidak zikir, ada cinta yang lain selain itu. Udah ya? Jadi ini problem cinta. Jadi kalau kita selama ini kurang ibadah, itu problem cinta. Bukan problem knowledge. Knowledge di sini, pengetahuan. Tapi problemnya di sini. Di law. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengapa tema ini penting? Ini kita belum membahas poin-poin ini. Sampai jam berapa Ibu? 10.30. Nah, saya biar alarm ini ada. 10.30 ya? Siap. Bu, halo. Dengarkan ini ya, hadis Bukhari Muslim. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa Bu? Apanya manisnya iman? Merasakan. Belum dibuka sih, jadi saya belum bisa merasakan. Maaf ya Bu, kalau saya agak-agak gimana gitu, karena saya memang harus cair dulu ya. Saya sendiri merasa tegang ini, karena saya belum biasa mengisi. Tapi kalau di tempat yang saya sudah lama, langsung biasa, langsung saya masuk ke hotel. Ternyata bukan cuma ibu-ibu butuh rileks, saya yang ceramahnya butuh rileks juga biar cair ya. Saya minum dulu ya Bu.
Saya tahu nggak ini air, Bu? Saya tahu nggak ini air? Tahu. Tapi yang tahu belum tentu mencicipi air. Agar tahu rasa air, maka kita harus apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa air ini, Bu? Hah? Nggak ada rasanya. Kata ibu gak ada rasanya, tapi ada rasanya gak sebenarnya? Ada. Bisa diceritakan rasanya? Tidak. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan kecuali kita mengalami dan mencicipi. Setuju atau tidak? Ibu bisa gak menceritakan rasa tahajud kepada orang? Bisa. Gimana caranya orang itu bisa merasakan tahajud? Ajak tahajud. Ibu keluar negeri ke Eropa sana cerita tentang buah durian. Ceritakanlah tentang rasa buah durian kepada bule. Apakah dia mengerti rasa durian? Ibu fasih bahasa Inggrisnya, ibu jelaskan bagaimana rasa durian dengan bahasa Inggris yang ibu sangat luar biasa. Apakah dia mengerti rasa durian? Halo? Tidak. Kalau demikian ada hal dalam agama ini ibu yang tidak bisa ibu ceritakan. Ibu hanya bisa merasakannya ketika ibu mengalaminya. Daripada berbusa-busa menceritakan rasa durian kepada bule, lebih baik langsung belah durian. Betul nggak, Bu? Ini disilakan. Oh, begini tuh. Kenapa nggak ngomong dari tadi kalau begini enaknya? Ada 3 hal yang kalau ada pada manusia maka mereka akan merasakan iman. Apa, Bu? Ini kalimat ini berarti menyicipin, ngerasain iman. Berarti iman itu ada rasanya nggak? Ada rasanya. Ini Bukhari Muslim. Jadi tahu itu, Bu. Tahu itu kalau nggak merasakan, biasanya tahu itu tidak menyemangati. Tetapi kalau kita nyicipin, wah luar biasa. Bu, tahu nggak uang 1 triliun? Tahu nggak? Tahu, saya tanya tahu nggak 1 triliun? Gak hebat tahu, Bu, gak hebat tahu uang itu, teller tahu semua uang berapa, terus ngitung dulu. Tapi yang penting punya 1 triliun. Ibu tahu nggak villa di puncak yang bagus yang harganya nggak terlalu mahal? Tahu. Ada alamatnya? Ada. Ada petanya? Ada. Itu mah nggak hebat. Punya nggak villa di sana? Jadi agama ini, Ibu, agama ini kalau tidak dirasakan bahaya. Ibu ngaji, tapi ibu tidak mencicipi apa yang ibu sudah kaji. Lama-lama ibu akan boring dengan pengajian. Halo? Nyambung nggak? Ibu punya mobil, garasi ibu nggak terlalu besar, tapi ibu kemudian beli mobil Alphard. Bagus nggak mobil Alphard? Kan ada lagunya, syukuri Alphard adanya, kan gitu kan? Lagunya ada Masif itu kan? Kita harus bersyukur, kata dia Masif, syukuri Alphard adanya. Nggak pernah dipakai tapi mobil itu, Bu. Nggak pernah dipakai, di garasi aja. Nanti disiramin air, dilap, gitu ya, Bu. Dilihatin ya. Tapi karena rumah yang kecil, mau keluar rumah tuh jadi susah, nyelip gitu kan. Akhirnya apa? Ini mobil bikin sempit aja nih. Lama-lama apa, Bu? Nilai mobil tadi tidak lagi mewah di hadapan kita. Kenapa? Cuma pajangan. Kalaupun dijual, kalau udah masuk garasi itu nilainya. Coba bayangkan kalau mobil ini ibu pakai. Mobil ini dipakai, apalagi di musim hujan begini, dipakai untuk ke pengajian, dipakai silaturahim, dipakai jalan-jalan bersama keluarga, hujan turun. Alhamdulillah, untung ada mobil ini. Alhamdulillah. Ya kan? Gimana rasanya ngelihat mobil saat musim hujan? Kita pakai mobil dan hujan, gimana rasanya, Bu? Untung ini mobil, ya Allah, makasih mobil, ya Allah, terima kasih.
dibawa ke sana tempat yang indah, dibawa ke sana lagi tempat yang lebih indah. Berarti mobil ini membawa ibu pindah dari satu tempat yang indah ke tempat indah yang berikutnya, ke tempat indah berikutnya. Sekarang ketika ibu alami itu, gimana rasanya mobil itu? Gimana rasanya mobil itu? Bermanfaat. Apa terasa nggak manfaatnya? Terasa nggak karunianya? Kenapa, Bu? Karena mobil ini ibu pakai, betul ya? Agama ini bukan sekedar knowledge seperti mobil yang tidak pernah membawa ibu kemana-mana. Makanya ilmu yang paling dahsyat untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ini belum pernah ada yang punya rahasia ini kecuali saya. Mau saya kasih tahu ilmu yang paling mampu cepat menaikkan level itu kepada Allah. Mau saya kasih tahu nggak? Mau nggak? Ini rahasia loh, jangan bilang-bilang. Ibu pasti baru pertama kali mendengarkan rahasia itu. Saya kasih tahu aja ya. Kasih tahu? Kasih tahu lah. Nama ilmunya nih. Nama ilmunya itu adalah ilmu ngalamin. Ilmu apa, Bu? Ngalamin. Sudah nyambung apa yang saya maksud? Ngalamin tahajud, ngalamin sedekah, ngalamin i'tikaf, ngalamin tadabbur. Kayak tadi mobil, ngalamin kita jalan ke sana, jalan ke situ. Akhirnya kita apa? Naik. Kita ngalamin, oh begini tuh rasanya, oh begini. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu aja ya? Kalau nikmatnya begini tuh, itu namanya merasakan manusia iman. Halo, gimana, Bu? Saya dulu ngajarin anak saya untuk itikaf itu nggak pakai saya ceramain keutamaan itikaf, nggak pernah saya bilang gitu. Enggak sih. Ayo nak, jalan-jalan ya. Sebenarnya jalan-jalan. Tiba-tiba awalnya saya ajak makan dulu di luar. Habis makan di luar, nginep di masjid. Kok kita tidur di masjid? Ini yang namanya itikaf. Waktu sahur saya keluar sebentar beli makanan, bangunin anak-anak, makan kita sekeluarga di situ, masjid itu. Sholat malam. Setelah beberapa hari mereka itikaf, mereka ketagihan di itikaf. Maka kalau Ramadan, nanti kita itikaf di mana lagi? Aku kangen di itikaf. Subhanallah. Kenapa? Ngalamin. Apa, Bu? Jadi tiap tahun dia tunggu-tunggu tuh yang namanya itikaf. Yo, tahun ini nggak bisa itikaf, ada pandemi. Sedih mereka. Nggak perlu saya ceramahin pakai berbusa-busa. Ajak umroh sekeluarga pernah. Sekarang udah kangen berat sama Ka'bah. Kangen berat. Ya Allah, anak-anak kecil sudah merasa gak kangen berat. Saya tidak ceritakan keutamaan umroh, keutamaan haji, enggak. Yuk berangkat. Betul? Bu, yang memotivasi kita bukan mengetahui, tetapi yang memotivasi kita adalah berbuat. Hanya karena kita berbuat kita termotivasi. Jadi jangan menunggu motivasi baru berbuat, tapi berbuatlah maka kita akan saya ingin hafal Quran. Tidak usah banyak teori. Bagaimana caranya Ustaz biar hafal Quran? Mulai. Anda akan disemangati nanti. Sudah selesai. Kita tutup demikian pengajian kita. Masih banyak. Mau tenang aja. Apa tiga hal ini, Bu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dari cintai daripada selain keduanya. Ini akan merasakan manusia iman. Ngerasain manusia iman, mengalami hal yang spiritual. Yang kedua adalah tidak mencintai seseorang
Mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Itu yang nomor 2. Nomor 1 adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Yang nomor 2, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga adalah benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Itu 3 hal ini kata Nabi, kalau ada pada orang, dia akan merasakan. Jadi bukan mengetahui, merasakan manisnya iman. Ya Bu, ini penting. Yang pertama saya ulang lagi, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Mencintai seseorang karena Allah. Benci kepada kekafiran sebagaimana dibenci bila dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, yang menjadi pembahasan kita hari ini nomor pertamanya ini, Allah lebih kita cintai daripada segalanya. Agar apa tadi Bu? Agar pengaruh cinta tadi luar biasa dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa faktor yang akan memperkuat cinta kita kepada Allah? Jawabannya adalah mengenal Allah. Apa Bu? Untuk membuat kita lebih mencintai Allah dari segalanya, jalannya apa Ustaz? Jalannya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini kalau dalam bahasa kita mengenal Allah. Tak kenal maka ta'aruf. Saya aja. Ta'aruf dulu lah Bu. Saya kenal juga belum saya. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf artinya kenalan. Ya, dari kenalan tadi baru kita akan jatuh cinta. Gak usah jauh-jauh. Pasti ibu sebelum undang saya di sini paling tidak sudah tahu saya. Betul nggak Bu? Ini yang ibu yang undang saya mana ya? Wujudnya. Ya, pasti ibu ini paling tidak sudah pernah dengar ceramah saya. Sudah pernah mendengar saya di YouTube atau di mana? Betul nggak Bu? Baru akan undang coba. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebesar apa pengenalan kita kepada Allah, akan sebesar itu juga cinta kita kepada Allah. Jadi level cinta kita kepada Allah akan selevel kenalan kita sama Allah. Kalau kita kenalnya Allah cuma 5%, maka cinta kita kepada Allah cuma 5%. Kalau kita kenal Allah 50% misalkan, maka cinta kita akan 50. Maka yang kita benahi ini Bu, yang kita benahi ini akar dari pohon yang bernama Islam itu. Akarnya ini yang sedang kita kokohkan. Karena kalau akarnya bagus Bu, akarnya baik, maka pohon itu akan baik. Betul atau tidak? Pohon itu akan kokoh. Kalau pohon itu baik, kokoh, pohon itu akan tinggi menjulang sampai ke langit. Nanti dia akan berbuah. Jadi kalau tidak berbuah, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah akarnya ini. Karena semua yang tampak adalah manifestasi dari yang tidak tampak. Betul atau tidak Bu? Karena semuanya tercipta 2 kali. Pertama di alam pikiran, yang kedua di alam kenyataan. Jadi kalau banyak di tempat semeraut, pikiran orang di situ berarti semeraut. Betul nggak Bu?
Kalau ibu melihat di suatu tempat berantakan, berarti isi otak orang yang ada di situ berantakan. Setuju atau tidak? Tetapi kalau ada keindahan di suatu tempat, maka pastilah yang ada di pikiran mereka adalah keindahan-keindahan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebelum hari ini pernah ketemu saya sebelumnya, yang belum pernah ketemu saya kecuali hari ini? Oh, oke. Belum pernah kenal saya sebelumnya, ya? Bu, kira-kira kalau ketemu saya sebelum kenal hari ini, ibu makan bubur ayam itu kan malam-malam ya. Ibu makan bubur ayam ke tempat, terus saya datang, ibu udah mau pulang, ibu bayarin nggak saya? Belum pernah kenal sebelumnya. Tapi setelah hari ini, ibu makan bubur ayam, terus saya masuk pesan bubur ayam, ibu mau pulang, kira-kira ibu bayarin saya nggak? Hah? Saya nggak cari yang mahal-mahal ya. Ibu bayarin nggak? Bubur ayam paling 15.000, ibu bayarin nggak? Kalau saya ketemu ibu ada saya bayarin. Saya beberapa kali dengan jamaah ketemu, saya bayarin. Apa yang membuat saya pertama dulu saya nggak bayarin, sekarang saya bayarin? Apa bu? Nah, ada jamaah yang sekali-kali ikut pengajian saya makan di suatu tempat yang agak mahal karena sekali-sekali butuh seperti itu dengan keluarga. Dia yang nyamperin saya, padahal kalau dia mau sembunyi-sembunyi kan bisa. Ustaz nanti gak enak kalau nggak dibayarin kan gitu. Ustaz, ibu, ingat saya nggak? Oh iya, ibu yang pernah ikut pengajian saya. Ini kan ada istri saya anak saya. Ya mas kalian yang dimudahkan ngomong, wah ya saya bawa semua tuh keluarga saya. Pas dia, saya permisi dulu saja. Ustaz, Waalaikumsalam. Udah makan, mau ke kasir. Berapa? Oh, udah dibayarin sama ibu tadi. Ya, kalau dia belum pernah ketemu saya, belum pernah kenal saya, dibayarin nggak sih? Coba dampak dari kenal saya itu kayak gitu, dibayar. Anak saya dong bilang begitu, asik, berarti hari ini Abi belum traktir kita. Belum traktir tadi itu kan jamaahnya Abi yang traktir. Abi belum traktir kita. Asik Abi kalau ditraktir, saya bilang sama dia, yang asik itu yang traktir, bukan yang ditraktir. Kok bisa sih? Coba Abi kira-kira kalau ketemu dia nunduk kan? Hormat. Kenapa? Ini traktiran dia. Kalau dia punya hajatan, Abi nggak punya waktu untuk memenuhi hajatannya dia itu. Kira-kira Abi paksakan untuk datang? Ya Abi paksakan. Kenapa? Udah ditraktir. Nah, berarti maka kamu jangan pernah berhutang sama Pak Budi, karena engkau tidak akan pernah bisa membalas budi. Itu saja tuh saya sampai sekarang saya ceritakan, padahal kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu saya ceritakan hari ini. Lalu bagaimana kalau kita kenal Allah begitu banyaknya Allah pemberian kepada kita? Masa kita lupakan Allah yang baiknya itu tak ada tandingannya? Itu loh maksud saya. Traktiran yang cuma beberapa juta itu sudah menguasai hati saya. Masa Allah yang senantiasa setiap hari traktir kita, nggak ada hati kita kok nggak terpesona dengan Allah. Ada apa hati yang seperti itu? Hati seperti apa hati yang seperti itu? Nggak pantas disebut hati. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mengenal Allah bukan mengenal Allah ada. Karena mengenal Allah ada bukan prestasi. Bukan apa bu? Mengenal Allah ada prestasi bukan? Bukan, itu bawaan orang. Saya tanya iblis, yakin gak Allah itu ada? Bunda, iblis yakin gak Allah itu ada? Yang keras. Berarti kalau cuma meyakini Allah itu ada, imannya levelnya selevel siapa?
Saya KTP-nya Islam, dari iblis juga Islam KTP-nya. Nggak mungkin iblis itu KTP-nya kecuali Islam. Karena iblis itu tidak pernah meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Betul nggak, Bu? Halo? Kalau manusia ada yang tidak meyakini ada Tuhan, bahkan ada manusia yang meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Iblis mah enggak. Iblis itu bahkan mengatakan, ketika Allah tanya kepada iblis, apa yang membuatmu tidak sujud kepada Adam? Mengapa kau tidak taat kepadaku? Kata Allah. Iblis mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan, berarti dia mengakui Allah sebagai apa? Kira-kira KTP-nya Islam nggak? Kira-kira iblis? Iblis pun berdoa kepada Allah, ya Allah tangguhkan usiaku sampai hari kebangkitan. Berarti iblis yakin nggak ada hari kebangkitan? Yakin nggak? Berarti yang nggak yakin ada hari kebangkitan lebih buruk dari Jadi jamaah sekalian, iblis yakin Allah Tuhan, iblis yakin ada hari pembalasan. Keyakinan yang tidak berbuah kepada ketaatan itu nggak ngaruh. Coba aja bilang matahari itu nggak ada. Coba bilang matahari nggak ada. Apa ngaruh sama matahari? Dia bilang nggak ada, matahari tetap ada. Tapi apa pengaruh pada kesehatan kita? Kalau kita cuma bilang matahari itu ada, nggak ngaruh. Bagaimana supaya matahari itu berpengaruh terhadap kesehatan kita? Berjemur. Halo? Ya. Maka cuma muja-muji Allah, muja-muji Allah, nggak ngaruh. Kalau muji saya baru ngaruh, saya tambah hebat. Iya kan? Viral, Ustaz Jumadun viral. Kenapa? Dipuji-puji. Ngaruh. Allah mana ngaruh? Maka kita ingin mengenal Allah, pengetahuan yang membuat kita taat kepadanya, membuat kita bersegera untuk mendekat kepadanya, membuat kita malu bermaksiat kepadanya. Ini yang akan kita bahas ini. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita di tema kita ini tidak akan membahas, tidak akan cuma mengajak akal, tetapi kita akan mengajak hati. Oke, saya sebutkan urgensi yang pertama. Urgensi yang pertama. Nah ini dahsyat ini ya. Ini kalau satu ini dapat hari ini, belum dua, belum tiga, belum empat, satu ini saja hidup ibu akan bahagia selamanya. Halo? Kira-kira saya kelihatan bahagia? Nggak mungkin saya berenergi seperti ini kalau nggak bahagia. Halo? Kalau orang lembek, nggak bahagia. Ya kalau saya jalan, apa kabar? Luar biasa. Begitu. Ini wajah-wajah bahagia semua. Hari ini akan tambah bahagia. Buah yang pertama. Apabila seseorang mengenal cinta Allah kepadanya, maka dia akan senantiasa ridho dengan ketetapannya. Ridho dengan apa? Ketetapan. Kenapa? Dia mengenal Allah itu maha mencintai. Kira-kira kalau yang maha mencintai, sebutlah misalkan yang paling ngetop nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim misalkan. Maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, maha loh. Maha, bukan cuma penyayang, maha. Mungkinkah terbayang oleh kita dia menetapkan untuk kita keburukan? Ibu kita sayang nggak? Sayang nggak? Ibu kita
kita sayang tapi tidak marah kan? Kenapa saya katakan tidak marah? Karena ibu kita kasih sayangnya terbatas paling tidak pada usianya. Setuju? Ibu kita sayangnya luar biasa, tapi dia ada tidurnya. Saat tidur ibu kita tidak akan mengurusi kita. Bisa nggak kita membayangkan ibu kita menginginkan keburukan untuk kita? Mungkin nggak terbayang oleh kita. Ibu kita itu menginginkan keburukan untuk kita? Tidak mungkin. Lalu bagaimana kita bisa berpikir Allah itu menginginkan keburukan untuk kita? Mustahil. Setuju? Maka kalau Allah itu maha baik, kalau Allah itu maha mencintai, maka tidak ada yang diinginkan oleh Allah untuk kita kecuali kebaikan. Tidak mungkin Allah menciptakan kita untuk menyiksa kita. Bahkan satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya di Quran, satu-satunya makhluk yang Allah sebutkan diciptakan dengan tangan cuma manusia. Allah memang menciptakan semuanya, tapi tidak pernah dalam Quran Allah mengatakan, aku menciptakan jin dengan tanganku, aku menciptakan malaikat dengan tanganku, aku menciptakan langit dengan tanganku. Enggak ada. Satu-satunya Allah sebutkan aku ciptakan dengan tanganku adalah manusia. Spesial kan? Allah memuliakan kita atas seluruh makhluk. Malaikat suruh sujud nggak kepada kita? Bu, mana yang senior, kita atau malaikat? Mana yang senior? Malaikat atau kita? Mana yang nggak pernah bersalah? Kita atau manusia? Kita atau malaikat? Mana yang disuruh sujud? Junior atau yang senior sujud kepada junior? Senior sujud kepada junior. Yang nggak salah itu sujud kepada manusia. Kurang apa tuh cintanya Allah kepada kita? Masa iya manusia yang begitu dimuliakan, dirayakan, seluruh makhluk suruh sujud kepadanya, lalu dia menginginkan keburukan untuk manusia? Mustahil. Halo? Halo? Ya. Allah itu menciptakan kita untuk surga. Untuk apa? Untuk masuk surga. Maka setiap orang itu udah ada kursinya juga di surga. Sudah ada kursinya semua kita itu. Karena Allah menginginkan kita masuk surga. Allah surga itu udah ada belum? Sudah ada. Cuma kita nggak melihatnya. Bu, kuman itu ada saat ditemukan atau sudah ada sebelum kita temukan? Kuman itu sudah ada sebelum ditemukan atau saat ditemukan baru ada kuman? Sudah ada sebelum ditemukan atau adanya ketika ditemukan? Iya, artinya kita belum tahu bukan berarti itu tidak ada. Surga itu sudah ada, bahwa kita belum melihatnya karena memang kemampuan mata kita tidak terbatas untuk melihat sesuatu. Berarti tidak terlihat, bukan berarti tiada. Sebenarnya Bu, Allah menciptakan surga untuk kita. Maka karena itu apapun yang kita alami di dunia ini adalah cara Allah mempersiapkan kita untuk layak masuk surga. Halo Bu? Kira-kira kalau ibu kita ingin kita sukses atau ingin kita gagal? Sukses. Maka apapun yang dilakukan oleh ayah ibu kita untuk kita adalah dia sedang mempersiapkan kelayakan kita untuk menjadi orang sukses. Allah ingin kita ini masuk surga. Maka apapun yang terjadi pada kita, cara Allah menyiapkan kita agar kita pantas untuk masuk surga.
Makanya musibah, ya penderitaan, bala itu hanyalah alat-alat yang Allah pakai untuk mengingatkan hambanya akan tujuan diciptakannya di dunia ini. Jadi semuanya mengingatkan. Sakit mengingatkan, betul kan? Covid itu mengingatkan. Covid itu tidak akan pernah mengambil nyawa orang yang belum tiba ajalnya. Tapi Covid itu yang jelas datang untuk mengingatkan orang yang lalai dari tujuan mengapa dia diciptakan. Untuk mengingatkan orang-orang yang tertidur lelap, tertipu oleh dunia, lalai dari tugas mengapa dia diciptakan. Covid, bencana, bala itu mengingatkan itu semua. Ujian hidup itu mengingatkan kita bahwa kita berada di negeri ujian. Kita berada di mana, Bu? Bu? Di negeri ujian. Kita berarti di dunia ini negeri apa, Bu? Negeri ujian. Kalau ibu dapat ujian, wajar nggak? Wajar, karena berada di negeri. Kalau anak sekolah ada ujian, wajar nggak? Wajar nggak? Berarti kalau orang ada ujian, berarti dia masuk kelas. Kalau ibu di dunia ini ada ujian, berarti ibu di dalam kelas. Halo? Hanya yang di dalam kelas itu yang akan naik kelas. Kita sedang disiapkan, difilter, dididik agar kita masuk surga. Maka ujian-ujian itu datang agar kita tidak terperdaya oleh dunia. Andaikan hidup ini tidak ada ujiannya, isinya kesenangan, niscaya kita akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Betul atau tidak? Halo? Maka Allah buat dunia ini keruh. Sayangnya kita menginginkan sesuatu yang jernih pada dunia, padahal Allah menciptakan dunia ini penuh dengan kekeruhan. Allah Maha menyayangi. Oh, berarti apa yang tertimpa ke saya nggak mungkin ini keburukan, pasti kasih saya. Allah Maha mencintai. Oh, kalau demikian tidak ada satupun yang datang kepada aku kecuali kasih saya. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 48. Wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un. Asy-Syu'ara ayat 48. Kami siksa mereka, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar, kembali. Dalam surah As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami akan rasakan kepada manusia itu azab di dunia sebelum azab di akhirat, agar mereka kembali. Agar mereka apa, Bu? Kembali. Berarti azab cobaan hidup agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali ke jalan yang benar, agar kita kembali memperbaiki kehidupan kita ini. Gak ada tujuan kecuali agar kita kembali. Tapi Ustaz, saya sudah kembali, sudah dekat kepada Allah, kok saya masih mendapatkan ujian, Ustaz? Anda telah kembali kepada Allah, tapi Anda belum mengeluarkan potensi terbesar Anda. Maka Allah kasih ujian agar Anda bisa lari lebih cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, Bu, kita lari bisa secepat, luar biasa cepat? Kapan? Kalau dikejar apa, Bu? Bisa loncatnya tinggi sekali. Kapan, Bu? Hah? Kalau dikejar anjing gila, betul nggak, Bu? Rata-rata kita nggak tahan
karena kurang cobaan hidup. Coba kalau kita ada cobaan hidup, malam-malam kita akan terbangun, akan meneteskan air mata. Aku tahu kau tidak bersalah, tapi aku tahu kau belum mengeluarkan kemampuan terhebatmu dalam beribadah. Aku berikan kepadamu sedikit cobaan agar engkau terbangun di malam hari dan meneteskan air mata. Aku jadi tegang. Masih ada waktu kan? Udah habis. Tadi jam berapa? 10.30. Nanti 10.15 kita buka pertanyaannya. 5 menit lagi. Nah, maka ibu-ibu musibah ujian hidup karena datang dari Al-Wadud yang Maha mencintai, maka dia tujuan juga pembersihan. Pembersihan dari apa? Dari dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tidak menimpa seorang muslim lelah, sakit, gelisah, sedih, sampai duri yang terinjak, kecuali Allah akan ampuni disebabkan itu semua dosa-dosanya. Makanya kalau kita mengunjungi orang sakit, kita doakan apa? Tahur insyaallah, bersih ya insyaallah. Tahur insyaallah, bersih. Tahur dari tohara. Tahur insyaallah. Salah satu doa Nabi begitu. Kalau mengunjungi orang sakit kan biasanya kita Asallallahu rabbal arsyil azim ayyasyiaka, itu biasanya syafaqallah syafaqillah. Biasa itu kan. Tapi ada tahur insyaallah, bersih insyaallah. Tahur dari tohara, gampang kan namanya? Tahur insyaallah. Bersih insyaallah. Bersih dari apa? Dosa. Berarti kalau 2 tahun kemarin kita ngalamin lockdown, 2 tahun kita social distancing, berarti 2 tahun diampuni dosa-dosa kita. Gimana Bu? Senang gak? Alhamdulillah, 2 tahun diampuni dosa-dosa. Yang berikutnya, contohnya lagi Bu, rezeki. Ada yang dilapangkan, ada yang diluas. Allah melapangkan karena hikmah, menyempitkan karena hikmah. Betul nggak? Kira-kira kalau duit ibu banyak banget saat jam segini ibu ada di mana ya? Jangan nunggu kalau saya kaya akan menjadi orang soleh. Nabi Adam itu terpeleset dari surga bukan karena kurang fasilitas, tahu? Iya kan? Adam nikmati semuanya ya, ini boleh semuanya. Tapi yang satu ini jangan. Artinya kita ini keturunan Adam atau Bani Israel? Bani Adam atau Bani Israel nih? Gak jauh-jauh amat lah, kira-kira gitu. Kalau Nabi Adam justru tergelincir dan terplesetnya karena banyak fasilitasnya, kita keturunannya gak jauh-jauh amat lah. Maka Allah Maha tahu, ini si fulan ini pantasnya, income-nya berapa yang pantas, sekian, kasih sekian. Si fulan ini sekian, Allah Maha tahu. Kita kadang-kadang iri sama orang, padahal apa? Orang itu lebih kuat imannya. Kalau ente posisi dia, ente akan tergelincir. Makanya saya melihat ada ustadz yang lebih baik dari saya, ilmunya lebih baik dari saya, rezekinya lebih baik dari saya, popularitas lebih baik dari saya. Orang itu mungkin kuat. Kalau ustadz Ju mungkin gak kuat. Gak kuat fitnahnya, ya kan? Gak kuat intimidasinya. Subhanallah. Maka segala puji bagimu ya Allah. Aku tak ingin menjadi orang lain, aku ingin menjadi sebagaimana yang kau inginkan. Bukan yang kuinginkan, aku ingin menjadi sebagaimana yang kau inginkan, bukan menjadi sebagaimana yang aku inginkan. Pusing kan pahaminya? Pokoknya begitulah. Maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syura
Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Seandainya Allah lapangkan rezeki kepada semua hambanya, labaghaw fil ardh, maka mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzil biqadarin, tapi Allah memberikan menurunkan rezeki itu dengan ukuran. Ukuran, kenapa? Allah itu Maha Khabir, Maha mengetahui ukuran si bulan ini pasti berapa. Betul Bu? Bu, orang rezekinya banyak. Aku mau seperti dia. Kalau tukeran jangan cuma duitnya dulu doang, penyakitnya juga dong. Halo? Aduh, gajinya luar biasa. Iya, kamu tahu penyakitnya nggak? Nggak tahu. Nah itu dia. Kalau mau tukeran sekalian sama penyakitnya. Aduh, suaminya itu ganteng banget ya, suaminya itu soleh banget. Iya. Tapi kamu tahu nggak? Ini memang suaminya bagus. Tapi mertuanya galak banget itu. Halo. Jadi kita itu seringkali ingin menjadi seperti orang lain karena kita tidak tahu utuh tentang orang itu. Betul nggak Bu? Udahlah, suami kita itu yang paling top markoto. Kalau sebagai suami, hati istri kita itu yang paling top markoto itu. Allah membagi karena Dia khabir, karena Dia Maha mengetahui. Ibu sekalian nanti berikan mau terakhir. Oke, terakhir saya akan menyampaikan satu hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna Allah Ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'min min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'am wa syaraba takhafuna 'alaihi. Sungguhnya Allah akan menghindarkan dari seorang hamba yang beriman dari dunia. Dihindarkan dunia, tidak dapat dunia, padahal Allah mencintainya. Sebagaimana kalian menghindarkan makanan dan minuman yang lezat untuk keluarga kalian yang sakit, khawatir sakitnya tambah parah. Anak kita batuk, ada es krim, kita kasih. Jangan, nanti kenapa? Khawatir. Allah terkadang menghindarkan kita dari dunia karena dunia itu bagi sebagian orang bisa kemudian merusak keimanannya, merusak akidahnya, merusak istiqomahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari al-wadud ini, poin yang pertama, kita akan tahu aku ridho padamu ya Allah, karena ketetapanmu dari al-wadud, dari yang Maha mencintai. Ini urgensi yang pertama. Bagaimana dengan urgensi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya? Undang lagi nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini modus banget ya Ustaznya. Ya, kalau memang membutuhkan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ini salah satu contoh ya urgensi. Masih banyak urgensi yang berikutnya, dan yang menarik nanti kita akan membahas apa bukti-bukti cinta Allah kepada kita. Itu dahsyat sekali kalau kita bagus. Apalagi kalau saya tahu di sini bukan selain. Tentu saya akan lebih provokatif lagi nanti menyampaikan. Akan saya pakai sound. Kalau di sini tidak anti instrumental, tentu saya akan pakai sound. Tapi kalau sebagian no musik saya akan mute. Tapi kalau misalkan di sini, karena memang dalam soal musik ini ada yang anti dan itu ada dalilnya, ada yang menengah-nengah saja juga ada dalilnya. Jadi kalau misalkan memang di sini oke, nanti saya bisa kasih sound effect dari tema kita ini, sehingga bisa kita nikmati suasananya seperti kita di ruang training. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Silakan Ibu.
yang mau menambahkan, mau diskusi, silakan. Silakan Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Mohon maaf ini pertanyaannya kalau saya salah Ustaz, makanya saya ingin bertanya. Ya Bu. Tadi Ustaz menyampaikan ketika Allah sudah menetapkan seseorang ketentuannya, kita harus ikhlas menerimanya. Nah, di satu sisi ada pernah saya mendengar bahwa kita itu boleh iri atau gimana ya sama orang lain, tapi dalam hal agama Ustaz. Mungkin kajiannya, Ya. ibadahnya bagaimana. Tapi kalau dalam duniawi nggak boleh. Nah tadi gimana tuh hubungannya dengan kita terima pada Allah apa ini, tapi kita masih ada rasa. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama orang kaya yang diberikan harta, kemudian orang kaya ini menggunakan harta itu di jalan Allah. Yang kedua seseorang yang diberikan ilmu, lalu orang ini mengamalkan, mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Maka kepada dua golongan ini kita boleh hasad. Tapi para ulama mendefinisikan hasad itu dengan bahasa ghibthah. Ghibthah itu kita iri tapi tidak ingin nikmat itu hilang pada orang itu. Kalau hasad, kita ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Baik nikmat itu pindah ke kita atau tidak pindah ke kita, itu namanya hasad. Tapi yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi, iri dalam hadis itu para ulama mengistilahkannya dengan ghibthah. Ghibthah itu kita iri, ingin seperti dia, tapi tidak ingin orang itu hilang nikmat dari orang itu. Nah itu penjelasan para ulama tentang hadis tentang hasad terhadap dua kelompok itu. Dan sekaligus kita ingin mengatakan berarti yang bisa menyetarai orang kaya yang dermawan itu hanyalah seorang ulama yang mengajarkan ilmunya, seorang yang ahli ilmu. Berarti kita itu punya dua pilihan dalam hidup ini. Gak ada pilihan ketiga. Pilihan pertama, jadi orang yang kaya dermawan, kaya harta dan dermawan. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang kaya ilmu. Halo? Jadi jangan sampai udah miskin harta, miskin ilmu, hidup lagi. Ya, Ibu, pertanyaannya adalah menjadi hak orang kaya yang dermawan, menjadi orang berilmu, itu disukai Allah nggak sih? Disukai kan? Maka berarti kita menyukai apa yang disukai oleh Allah. Iya kan? Benar gak? Kita menyukai apa yang disukai oleh Allah. Ya Allah, aku menginginkan. Jadi gini, ada diinginkan, ada disukai. Sudah bisa memisahkan? Diinginkan, ada yang diinginkan tapi tidak disukai. Dikehendaki tapi tidak disukai. Diizinkan tapi tidak disukai. Contohnya begini, Bu, orang yang bermaksiat, terjadi kemaksiatan, itu dikehendaki oleh Allah. Adakah kejadian di dunia ini yang bisa terjadi tanpa kehendak Allah? Tidak ada. Dikehendaki Allah kalau demikian orang itu bermaksiat, betul nggak? Pertanyaannya, apakah dia bermaksiat itu
disukai Allah, berarti beda. Berarti belum tentu sesuatu itu diizinkan terjadi, sesuatu itu disukai. Sudah nyambung ya? Tapi tadi menjadi orang kaya yang dermawan, menjadi orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, disukai oleh Allah. Nah, kalau ibu aku aja, kenapa kau pengen jadi orang kaya yang dermawan? Karena aku tahu itu disukai oleh Allah, karena itu aku menginginkannya. Gimana? Kalau saya jelaskan seperti itu, ada perlawanan nggak kira-kira? Nggak ada perlawanan. Kenapa sih kamu ngotot banget pengen jadi orang kaya? Karena aku tahu Allah tuh suka sama orang kaya yang dermawan, maka aku pengen menjadi orang yang disukai oleh Allah. Sudah? Oke, itu penjelasan. Yang lain? Oh, ibu. Agak keras sedikit. Nah, kecuali pakai mic ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ketika kita kenal cinta Allah, maka kita akan ridho atas ketetapan Allah. Nah, mungkin saya ingin menanyakan apa sebenarnya yang disebut dengan ketetapan Allah? Karena kita Apa yang disebut? ketetapan Allah. Karena kita diharuskan untuk ikhtiar. Kapan itu sesuatu itu sudah menjadi ketetapan sehingga kita harus ridho? Misalnya, oh ya tadi Ustaz bilang dengan rezeki kita sudah sekian, artinya kan ada ikhtiar untuk menjemput rezeki. Nah, kita udah tahu, oh ternyata alhamdulillah Allah memberikan rezeki kita seperti ini. Begitupun dengan pasangan atau dengan anak atau dengan tetangga, semuanya itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Wajazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan ketetapan? Ketetapan itu sesuatu yang telah terjadi, yang sudah terjadi. Jadi ridho itu hanya bernilai ketika telah terjadi. Jadi yang namanya ridho itu tidak terkait dengan apa yang ingin kita capai di masa depan, tapi ridho itu kaitannya dengan apa yang sudah terjadi. Untuk masa depan silakan ibu menginginkan yang lebih baik, karena itu kaitannya dengan masa depan. Tetapi untuk yang sudah terjadi itulah yang namanya kita ridho dengan ketetapan. Karena ibu tak ingin pun sudah terjadi. Betul nggak ibu? Halo? Gelas pecah sudah terjadi ya? Halo? Ridholah. Jadi ridho dengan ketetapan, maksudnya yang sudah terjadi. Karena itu doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang ridho setelah terjadi. Karena kalau kita, aku sih ridho, kalau ini kalau itu teori bos, betul nggak? Kita ridho sebelum kejadian. Aku sih kalau mengalami apa-apa suatu saat nanti aku akan ridho. Itu teori, gak ada nilainya. Justru ridho itu dibutuhkan setelah terjadi. Betul ya? Terus bagaimana dengan harapan di masa yang akan datang? Harapan di masa depan itu tidak ada kaitannya dengan ridho, karena ridho itu terkait dengan yang sudah, bukan yang akan. Kapan kita ridho dengan yang akan? Kalau yang akan itu sudah terjadi, ridho lagi. Jadi kita ridho dengan yang sekarang, ridho pula dengan yang akan ketika yang akan itu sudah terjadi. Berarti orang yang beriman itu selalu ridho. Betul kan? Berarti berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang juga kemudian. Ngapain bersenang-senang kemudian? Sekarang senang, besok senang lagi. Itu orang itu. Waktu kontrak senang, punya rumah sendiri senang. Waktu muda senang, waktu tua senang. Anak-anak sedang kumpul semua senang, bahagia. Nanti anak-anak sudah menikah, sudah jauh rumah, senang juga. Nanti di surga puncaknya kesenangan. Jadi orang beriman itu
senangnya selalu naik. Makin tua makin senang. Orang beriman itu begitu. Nah iya. Sudah begitu. Kasihan orang nggak beriman itu. Mereka makin tua makin kelihatan. Orang beriman nggak gitu. Orang beriman makin naik. Apa bunda? Saat sakit senang, saat sakit karena nggak senang pun udah sakit. Tapi dengan senang, dengan itu sebagian dari cara kita menyembuhkan adalah ridho dengan sakit. Aku sakit ya Allah, aku sih ingin sembuh ya Allah, tapi kalau Engkau belum menginginkan aku sembuh, tak apa-apa, aku ridho. Gitu. Subhanallah. Jadi ridho itu pintu peristirahatan. Maka siapapun yang tidak ridho, hidupnya gak pernah istirahat. Allah silakan. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Kalau nggak ada, ditutup dengan doa. Ya, ini kajian kita ibu-ibu. Kalau next time misalkan ibu undang saya lagi, maka tema ini, tema lanjutan. Jadi nanti mengenal nama Allah yang Maha Mencintai, part kedua, part ketiga, part keempat. Ya kalau itu suatu saat nanti ya kita diizinkan Allah untuk berjumpa. Kita doa sebelum kita doa bersama untuk kita semuanya. Kita doakan dulu Ibu Mai Mulyati dan Bapak Widi Sudaryanto bin Sudarto. Keduanya sedang sakit. Maka tema kita hari ini kalau mereka menyaksikan mungkin akan sedikit meringankan. Ya kan? Tadi saya sampaikan hadis menggugurkan dosa. Dia melihat saya sedang cuci oleh Allah dari dosa-dosa. Mudah-mudahan saya ketika sembuh saya dalam keadaan bersih tanpa noda dan tanpa dosa. Maka paling tidak memang sakit tapi akan sedikit lebih ringan. Betul atau tidak? Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk keduanya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim wa salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi ma anta ash-shafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Allahumma ya Rabb innahuma massahuma ad-durr wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyahuma ishfihima anta ash-shafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Na'udzu bika min jahdil bala wa darki ash-shaqa wa su'il qada wa shamatati al-a'da wa salbi ba'da al-'ata. Na'udzu bika min mudari ad-da'i wa min su'il asqam. اللهم ارزقنا حبك وحب من نحبك وحب عمل يقربنا اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.